وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini berkat taufik dari Allah bagi kita semuanya, kita bisa melanjutkan kajian hadis Umdatul Ahkam, dan insyaallah di siang ini kita akan bahas hadis ke 245 di Kitabul Haji yang pembahasannya insyaallah siang ini tentang menjamak sholat di Muzdalifah. Menjamak sholat di Muzdalifah. Jadi sebetulnya ini kalau dari sisi momentumnya tentang mabit di Muzdalifah ini seharusnya dibahas sebelum materi yang kita sudah bahas ya. Kalau sebelumnya kita membahas mabit di Mina di malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Mabit di Muzdalifah ini sebetulnya di malam 10. Jadi sebelum itu. Tapi karena memang Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi beliau mencantumkan hadis ini setelah masalah mabit di Mina. Jadi kita membahas juga sesuai dengan urutan yang ditentukan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi selaku penulis kitab Umdatul Ahkam. Baik, kita baca dulu hadisnya, nanti baru kita bahas serba-serbinya insyaallah. Disebutkan oleh penulis, semoga Allah merahmati beliau, wa anhu ay an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya'i bijam'in likulli wahidatin minhuma iqamatun wa lam yusabbih bainahuma wala ala istai wahidatin minhuma. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara maghrib dan isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah. Likulli wahidatin minhuma iqamatun. Masing-masing sholat dengan satu iqamah. Masing-masing sholat dengan satu iqamah. Walam yusabbih bainahuma,
dan beliau tidak melakukan sholat sunnah, dan beliau tidak melakukan sholat sunnah di antara keduanya, wala ala istri wahidatin minhuma, dan tidak juga setelahnya. Beliau tidak melakukan sholat sunnah di antara keduanya dan tidak juga setelah kedua-duanya. Baik, hadisnya tentu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Penjelasannya ringkasnya begini. Ini kita kembali ke amalan para ibadah para haji, ya, para jamaah haji. Karena kalau di tanggal 9 Dzulhijjah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah mulai ba'da zuhur, para jamaah haji ini wukuf di Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah para jamaah haji wukuf di Arafah sampai menjelang maghrib, ya, sampai menjelang maghrib. Dulu saat Nabi SAW menunaikan haji, dan hanya satu kali, yaitu haji wada. Cerita ini hanya ketika beliau haji wada. Ketika selesai wukuf di Arafah, ya, di tanggal 9 itu, mulai pada zuhur sampai menjelang maghrib, beliau bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Jalan dari Arafah ke Muzdalifah, dan cukup jauh, lumayan kalau berjalan kaki. Nabi SAW baru sampai di Muzdalifah itu ketika sudah masuk waktu Isya. Maka Nabi SAW menunaikan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Yaitu jamak antara sholat maghrib dan isya di waktu isya. Dan beliau juga mengqashar sholatnya, isyanya menjadi 2 rakaat. Nah, saat menunaikan sholat jamak takhir antara maghrib dan isya serta mengqashar sholat isya, Nabi SAW beriqomah atau memerintahkan iqomah untuk masing-masing sholatnya. Jadi maghribnya dengan 1 iqomah sebelum sholat, lalu setelah selesai sholat maghrib beliau memerintahkan untuk iqomah kembali untuk menunaikan sholat isyanya. Jadi ketika menjamak sholat, maka masing-masing sholat itu ada iqomahnya sendiri-sendiri. Masing-masing sholat ada iqomahnya sendiri-sendiri. Dan di sini disebutkan bahwa Nabi SAW
tidak menunaikan sholat sunnah rawatib. Beliau tidak menunaikan sholat sunnah rawatib, yaitu ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Karena tadi Ibnu Umar mengatakan beliau tidak melakukan sholat sunnah di antara keduanya dan tidak juga setelahnya. Setelah keduanya itu tidak ada sholat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang untuk sholat sunnah rawatib selain qobliyah subuh, sholat sunnah rawatib selain qobliyah subuh saat sedang safar, ada di antara ulama yang mengatakan bahwa Nabi tidak menunaikannya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak menunaikannya, yaitu tidak menunaikan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu kecuali qobliyah subuh saja. Itu yang selalu dirutinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholat qobliyah dan ba'diyah selain yang mengiringi sholat subuh, sebagian ulama memandang bahwa Nabi tidak merutinkannya. Nabi tidak merutinkannya. Bahkan ada juga yang mengatakan sunnahnya malah nggak usah rawatib bagi musafir. Sebagian sampai mengatakan demikian. Baik, kalau kembali di sini bahasan kita tentang penunaian ibadah haji. Maka kita bahas dari hadis ini beberapa hal yang berkaitan ya dengan masalah mabit di Muzdalifah. Jadi Muzdalifah itu secara makna itu sebuah tempat ya sebetulnya di sana. Muzdalifah sebuah tempat yang kalau sekarang sih insya Allah tempatnya sudah sangat nyaman ya. Bahkan Muzdalifah itu sekarang kalau malam hari di luar bulan-bulan haji atau di luar waktu-waktu haji itu biasa untuk tempat nongkrong ya. Biasa untuk tempat nongkrong, tempat duduk-duduk, tempat ya makan. Muzdalifah sendiri itu maknanya dekat ya. Izdalafa yazdalifu atau zalafa itu maknanya dekat. Karena Muzdalifah ini memang tempat yang sudah dekat dengan Mina. Jadi antara Arafah dengan Mina. Sehingga orang-orang dari Arafah mendekat ke Muzdalifah sebelum bertolak ke Mina. Sebelum bertolak ke Mina di keesokan harinya. Maka disebut dengan nama Muzdalifah karena maknanya dekat. Disebut juga dengan nama Jam'un. Tempat itu disebut dengan nama Jam'un, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Ibnu Umar mengatakan jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya bi jam'in. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjamak antara salat maghrib dan isya di tempat yang namanya jam'un atau jam'in. Dan yang dimaksud dengan jam'un atau jam'in ini adalah Muzdalifah. Kenapa dikasih nama jam'un atau jam'in? Karena jamak itu artinya berkumpul. Dan Muzdalifah ini memang tempat berkumpulnya para jamaah haji
setelah mereka wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, lalu malam harinya tanggal 10 Dzulhijjah mereka bermalam di Muzdalifah sampai melewati tengah malam. Bermalam di Muzdalifah sampai melewati tengah malam sebelum keesokan harinya bertolak ke Mina untuk lempar jumroh. Maka dari sini kita akan bahas beberapa poin. Pertama, tentang hukum mabit di Muzdalifah. Hukum mabit di Muzdalifah. Jadi hukum mabit di Muzdalifah malam 10 Dzulhijjah setelah wukuf di Arafah bagi jamaah haji, hukumnya wajib menurut jumhur. Wajib menurut jumhur, menurut mayoritas ulama. Sama dengan hukum mabit di Mina. Ya, sama dengan hukumnya mabit di Mina, wajib. Maka mabit di Muzdalifah juga hukumnya wajib. Dan bagi yang meninggalkan mabit atau bermalam, ya, mabit itu bermalam. Barang siapa yang meninggalkan mabit atau bermalam di Muzdalifah tanpa uzur, maka wajib membayar dam. Ya, wajib membayar dam. Menyembelih kambing. Adapun yang punya uzur, maka ini diberi dispensasi, diberi keringanan. Ya sama seperti mabit di Mina, ketika ada uzur maka diizinkan oleh Nabi SAW, sebagaimana Nabi mengizinkan untuk Al-Abbas untuk tidak mabit di Mina. Maka untuk mabit di Muzdalifah pun ini kurang lebih hukumnya sama. Kalau ada uzur, alasan syar'i sehingga tidak bisa bermalam di Muzdalifah, maka tidak mengapa dan tidak ada konsekuensi apapun. Ya, seperti orang yang sakit atau mungkin dokter yang bertugas di luar Muzdalifah malam itu, atau mungkin petugas keamanan, atau mungkin petugas catering, maka itu diberi uzur, diberi dispensasi. Namun secara umum kembali bahwa hukum mabit di Muzdalifah itu wajib. Dalam ibadah haji hukumnya wajib. Kemudian yang kedua tentang kadar atau durasi sebetulnya. Kadar atau durasi minimal mabit di Muzdalifah. Seberapa lama kita diwajibkan untuk bermalam di Muzdalifah? Jadi jamaah haji wajib berada di Muzdalifah intinya hingga melewati tengah malam. Itu minimalnya. Ya, minimalnya hingga melewati tengah malam. Ya udah jam 12 lewat, itu berarti sudah dianggap mabit di Muzdalifah. Jam berapapun sampainya, di Muzdalifah, yang penting dia harus berada di Muzdalifah sampai melewati tengah malam. Itu sahnya mabit. Dan jika meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam, jika meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam, maka dianggap
belum mabit, dianggap belum mabit. Maka jika meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam tanpa ada uzur, dia wajib juga membayar dam. Dia wajib juga membayar dam. Jadi intinya harus berada di Muzdalifah sampai melewati tengah malam. Baik, kemudian yang ketiga, tentang hukum sholat jamak. Hukum sholat jamak antara maghrib dan isya, jamak takhir di Muzdalifah. Apa hukumnya? Apa hukumnya kita menjamak sholat? Ini bagi jamaah haji ya, bagi jamaah haji khusus. Hukum menjamak sholat antara maghrib dan isya dengan jamak takhir di Muzdalifah bagi jamaah haji. Menurut jumhur, menurut mayoritas ulama, menjamak antara sholat maghrib dan isya ya, di Muzdalifah dengan jamak takhir bagi jamaah haji, hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Jadi hukum menjamak antara salat maghrib dan isya dengan jamak takhir di Muzdalifah bagi jamaah haji, menurut jumhur hukumnya sunnah muakkadah. Jadi itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Untuk apa ya? Supaya sesuai dengan tata cara atau manasiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau alaihi salatu wassalam bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah, tirulah aku ya, tirulah aku untuk manasik-manasik kalian. Jadi Nabi SAW memerintahkan umatnya ketika berhaji sebisa mungkin tata caranya itu presisi dengan yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Maka di sini pun sebagaimana beliau itu menjamak antara maghrib dan isya di waktu isya ketika bertolak dari Arafah dan sampai di Muzdalifah, maka bagi kita pun sebaiknya mengikuti tata cara itu sepersis mungkin dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, andai kata ternyata kita tidak menjamak misalnya, ya, tidak menjamak karena misalkan sampai di Muzdalifah masih maghrib belum isya gitu. Sampai di Muzdalifah masih maghrib, mungkin saking cepatnya gitu ya, naik bis gitu sampai Muzdalifah lebih cepat, atau mungkin karena bertolak dari Arafah itu lebih awal gitu. Bertolak dari Arafah lebih awal, cepat naik kendaraan, sampai di Muzdalifah masih maghrib. Akhirnya sholat maghrib, tapi nggak jamak sama isya. Isyanya nunggu waktu isya. Andai kata seperti itu,
itu pun sah. Ya, menurut jumhur ulama itu sah saja. Kalaupun nggak jamak ya, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya, ya sah saja. Karena hal itu juga pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, jadi sebagaimana datang riwayat dari Abdullah bin Mas'ud saat beliau juga haji setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud itu menunaikan sholat maghribnya sebelum isya. Lalu ketika ada isya, beliau sholat isya. Maka intinya kalau tidak jamak boleh, tapi lebih direkomendasikan untuk sampai di Musdalifah itu waktu isya. Tapi kalau sampai di Musdalifah waktu maghrib, ya udah sholat maghrib. Nah, demikian juga kalau misalnya ya terlambat. Jadi harusnya kan isya sudah di Musdalifah. Ya. Nah, seandainya terlambat nih karena suatu halangan, ya, akhirnya sudah mendekati tengah malam, belum sampai di Musdalifah. Sudah mendekati tengah malam itu akhir waktu sholat isya. Ini mungkin karena kehalangan satu dan lain hal. Seharusnya sebelum tengah malam, bahkan masih di awal isya sudah sampai Musdalifah. Qadarullah, mungkin sampai hampir tengah malam masih di tengah jalan, atau bahkan mungkin masih dekat dengan Arafah. Qadarullah wa masya'afah. Nah, kalau memang mendekati tengah malam, mendekati habisnya waktu isya, dia belum sampai di Musdalifah, maka dia tetap harus sholat maghrib dan isya jamak saat itu juga, walaupun tidak di Musdalifah. Jadi kalau menjelang tengah malam belum sampai di Musdalifah, tetap dia sholat maghrib saat itu juga. Jangan menunggu untuk sampai di Musdalifah, karena khawatir kalau dipaksakan berjalan sampai Musdalifah, nanti sampai di Musdalifah waktu isya sudah habis. Maka tetap kerjakan sholat maghrib isya sebelum waktu isya itu habis, walaupun belum sampai di Musdalifah. Maka hukum asalnya sunnah muakkadah untuk menjamak maghrib dan isya di Musdalifah. Namun kalau tidak jamak karena sampai di Musdalifah lebih awal, tidak mengapa. Atau menjamak antara maghrib isya sebelum Musdalifah karena terlambat, itu pun tidak mengapa. Kemudian poin yang keempat, nah ini tentang bagaimana dengan penduduk Mekah. Ya. Penduduk Mekah yang tinggal di dekat situ. Ya. Memang tinggalnya di dalam batas haram, ya, di dalam batas tanah suci. Apakah penduduk Mekah ini disyariatkan juga untuk jamak dan qashar? Karena kalau secara status, ya, mereka menurut sebagian ulama bukan musafir, karena mereka penduduk Mekah. Sedangkan haji itu kan ditunaikan ya di situ-situ aja, nggak kemana-mana, di Mekah dan sekelilingnya. Bagaimana dengan penduduk Mekah? Apakah mereka juga disyariatkan untuk jamak qashar antara maghrib dan isya, jamak takhir di waktu isya? Ini ada khilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, jadi kalau menurut
ulama dari kalangan madhab Syafi'i dan Hanbali. Menurut ulama dari kalangan madhab Syafi'i dan Hanbali, penduduk Mekah ini tidak perlu jamak, tidak perlu qasar. Tidak jamak dan tidak qasar, karena dipandang mereka bukan musafir. Ya, dipandang mereka bukan musafir. Menurut ulama kalangan Syafi'i dan Hanbali. Menurut yang lainnya, tetap jamak dan qasar di waktu isya. Kenapa? Karena dipandang jamak dan qasarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat haji itu bukan karena sebab safar, tapi jamak dan qasarnya antara maghrib isya di Muzdalifah itu memang dipandang sebagai bagian daripada manasik, bagian daripada tata cara penunaian ibadah haji, yang salah satunya adalah jamak maghrib isya, jamak takhir dan qasar di Muzdalifah. Maka bagi yang memandang bahwa jamak ini bagian daripada tata cara haji, yang memandang bahwa jamak ini bagian daripada manasik haji, ini enggak pandang bulu, baik orang Mekah ataupun yang datang dari luar Mekah, semuanya jamak qasar maghrib isya di waktu isya ketika sampai di Muzdalifah. Tapi tadi disebutkan sebelumnya bahwa menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah bahkan Hanbali, penduduk Mekah dipandang bukan musafir. Bagi mereka yang namanya jamak qasar itu berlaku hanya untuk yang safar dari tempat yang jauh untuk haji. Ya, ini sebetulnya pengetahuan teori, karena kita sih nggak akan masuk ke dalam ranah perbedaan pendapat ini, karena pastinya kita bukan orang Mekah gitu. Nah, dari kita yang tahu, kita disyariatkan kalau kita sedang menunaikan ibadah haji, maka yang disyariatkan atas diri kita adalah jamak dan qasar antara maghrib isya di waktu isya setelah sampai di Muzdalifah. Baik, itu tentang penduduk Mekah. Yang kelima, tentang tata cara jamak antara maghrib dan isya. Tata cara jamak antara maghrib dan isya. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sudah dibaca tadi, bahwa menjamak antara salat maghrib dan isya itu dilakukan hanya dengan satu kali adzan, yaitu adzan isya. Sebetulnya adzannya adzan isya, karena waktunya waktu isya. Tapi dengan dua kali iqamah. Jadi untuk sholat maghribnya iqamah, nanti untuk sholat isyanya iqamah. Dengan dua kali iqamah untuk masing-masing sholat, dan tidak diiringi dengan sholat sunnah rawatib atau sholat ba'diyah. Ini ketika jamaknya para jamaah haji di Muzdalifah tidak diiringi dengan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Sebagaimana diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang mabit atau bermalam di Muzdalifah itu ya salah satu hikmahnya memang untuk mempersiapkan diri, merehatkan badan ya, supaya lebih kuat dalam menjalani aktivitas di esok harinya, yaitu tanggal 10 Dzulhijjahnya.
Karena ingat tanggal 10 Dzulhijjah ada beberapa amalan, ya, ada lempar jumroh akobah, ada menyembelih, ada tawaf ifadah, ada cukur. Yang setelah itu bertolak menuju Mina, bermalam di Mina. Maka malam 10 di Muzdalifah itu memang untuk rehat, istirahat. Kemudian yang keenam, tentang kapan waktu meninggalkan Muzdalifah. Kapan waktu meninggalkan Muzdalifah? Baik, waktu terbaik untuk meninggalkan Muzdalifah, ya, itu setelah subuh atau setelah sholat subuh. Jadi dianjurkan untuk sholat subuhnya itu masih di Muzdalifah. Ya, bagi yang tidak ada kepentingan dan tidak ada uzur, sebisa mungkin berada di Muzdalifah itu sampai pagi, sampai subuh. Subuh, sholat subuh di Muzdalifah. Nanti setelah itu baru bertolak dari Muzdalifah. Namun bagi yang punya kebutuhan, ya, ada juga sebagian ulama mengatakan misalkan para wanita yang butuh meninggalkan Muzdalifah lebih awal, orang-orang tua misalkan, karena kalau pagi mungkin nanti takut rame gitu misalnya, jadi lebih awal mengambil waktu yang masih sepi gitu, mengurangi bahaya. Bagi yang punya kebutuhan untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh, maka boleh. Ya, memang aslinya boleh. Yang penting sudah lewat tengah malam. Ya, yang penting sudah lewat tengah malam. Tapi waktu terbaiknya itu setelah sholat subuh. Itu tentang waktu meninggalkan Muzdalifah. Nah, bagian akhir, poin ke-7 adalah tentang amalan-amalan di malam mabit atau amalan ketika mabit di Muzdalifah. Ada nggak sebetulnya amalan khusus ketika mabit di Muzdalifah? Sebatas yang sampai kepada saya dalam masalah ini, sebetulnya tidak ada amalan khusus. Tidak ada amalan khusus ketika mabit di Muzdalifah yang diriwayatkan kepada kita, kecuali sebatas tadi. Pertama adalah sholat maghrib dan isya dengan dijamak takhir di Muzdalifah di waktu isya. Itu yang diriwayatkan. Lalu dianjurkan untuk sholat subuh di Muzdalifah di pagi harinya dan memperbanyak doa, ya, di Masy'aril Haram, ya, memperbanyak doa di Masy'aril Haram sampai matahari terlihat agak meninggi. Ya, matahari kelihatan bukan meninggi sih, tapi sampai agak terang, ya, sampai langit itu agak terang, bukan matahari meninggi, ya, tapi sampai langit itu agak terang. Ketika sudah agak terang baru meninggalkan Muzdalifah. Itu afdolnya seperti itu. Nah, jadi kalau amalan khusus Allah a'lam bishawab, ya, tidak sampai kepada saya saat ini. Bahkan para ulama juga membahas Nabi SAW itu witir apa enggak ya di malam mabit Muzdalifah. Sebagian mengatakan witir, sebagian mengatakan tidak, karena memang tidak ada riwayat yang jelas apakah Nabi itu witir di malam itu apa enggak. Padahal sholat witir itu sholat yang selalu dijaga oleh Nabi SAW, baik dalam kondisi mukim maupun dalam kondisi safar. Ya, bahkan dalam safar beliau sampai sholat witirnya itu di atas tunggangan.
harus terus berjalan. Tapi di malam mabit Musdalifah itu nggak diriwayatkan apakah berwitir atau enggak. Maka sebagian mengatakan ya mungkin tetap witir tapi nggak dilihat sama sahabat sehingga nggak diriwayatkan. Ada yang mengatakan nggak witir karena nggak ada riwayat mengatakan beliau witir. Dari sini kita tahu bahwa memang tidak ada amalan khusus di malam mabit ketika di Musdalifah malam 10 Dzulhijjah. Ini kurang lebih serba-serbinya berkaitan dengan mabit di Musdalifah yang hukumnya wajib, ya tidak boleh ditinggalkan tanpa udzur, minimalnya sampai tengah malam, jangan sampai meninggalkan Musdalifah sebelum tengah malam. Dan disyariatkan untuk menjamak antara maghrib dan isya jamak takhir di Musdalifah. Dan hendaknya kalau bisa di Musdalifah sampai sholat subuh dan berdoa sejenak sebelum meninggalkan Musdalifah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang ini. Semoga kita dapatkan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah kurangkan taufiknya agar kita mendapatkan ilmu yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga saya juga dalam menyampaikan ilmu ditolong oleh Allah untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang benar, yang lurus, dan sekiranya ternyata ada kekeliruan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua. Kurang lebih mohon maaf dan jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.